Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami. Jadi di video part 5 ini kita akan membahas contoh soal untuk ujian tes PPS atau Panitia Pemungutan Suara untuk Pilkada 2024. Jika teman-teman berminat terhadap 25 file paket soal untuk ujian Panitia Pemungutan Suara, langsung saja menghubungi WhatsApp dan Instagram yang tercantum di bawah. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu atau pemilihan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau kelurahan, maka diberikan sanksi administratif oleh A. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, B. Pemerintah Daerah, C. Pengadilan Negeri, D. KPU Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D. Jadi yang memberikan sanksi administratif adalah KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 2, tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye tingkat desa, kelurahan, diantaranya adalah A. Menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu. B. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukannya adanya bukti yang cukup tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye pemilu. C. Melarang pelaksanaan kampanye pemilu untuk melaksanakan kampanye pemilu berikutnya. D. Melarang peserta pemilu yang bersangkutan untuk mengikuti kampanye pemilu berikutnya. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Bahwa tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau kelurahan diantaranya opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Jadi semua jawaban di nomor 2 adalah benar. Soal nomor 3, apabila Bawaslu mengetahui adanya kejadian pada hari pemungutan suara sampai dengan pukul 8.15 waktu setempat, petugas KPPS belum memulai proses pemungutan suara karena beralasan saksi calon belum hadir di TPS. Maka tindakan yang perlu dilakukan oleh Bawaslu adalah A. Merekomendasikan kepada KPPS agar segera memulai kegiatan pemungutan suara. B. Menunggu KPPS memulai pelaksanaan pemungutan suara. C. Memberikan waktu agar KPPS memberikan toleransi waktu dalam 2 kali 15 menit. D. Membiarkan tindakan KPPS. E. Menghubungi saksi calon agar segera hadir ke TPS. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah merekomendasikan kepada KPPS agar segera memulai kegiatan pemungutan suara. Soal nomor 4, sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, kapan daftar pemilih tetap DPT pemilihan ditetapkan? A. Paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara. B. Paling lambat 20 hari sebelum tanggal pemungutan suara. C. Paling lambat 25 hari sebelum tanggal pemungutan suara. D. Paling lambat 15 hari sebelum tanggal pemungutan suara. E. Paling lambat 10 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Jadi sesuai dengan pasal 60 di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah nomor 10 tahun 2016 bahwa penetapan daftar pemilih tetap adalah paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Soal nomor 5, jumlah lokasi bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS, B. PPS, C. KPU, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah D. Jadi ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 6, dalam hal terdapat penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, maka yang bersangkutan dalam menggunakan hak pilihnya di hari pemilihan, A. Tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum terdaftar di DPT. B. Menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik. C. Menggunakan hak pilih dengan menunjukkan kartu keluarga. D. Menggunakan hak pilih dengan menunjukkan SIM. E. Menggunakan hak pilih asal membawa identitas. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B.
Jadi bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik. Soal nomor 7, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat A. 1 hari sebelum hari pemungutan suara, B. 2 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 3 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 4 hari sebelum hari pemungutan suara, E. 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. Jadi alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 8, jumlah surat suara yang harus dicetak pada pelaksanaan Pilkada 2024 ditambah dengan cadangan sebesar A. 2,5% dari jumlah penduduk, B. 2,5% dari jumlah pemilih tetap, C. 2% dari jumlah penduduk, D. 2% dari jumlah pemilih tetap, E. 1% dari jumlah penduduk. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Soal nomor 9, siapa yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya? A. PPS, B. KPPS, C. PPKD, D. PTPS, E. KPU Kabupaten Kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B. Jadi yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah KPPS. Soal nomor 10, KPPS wajib memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat A. 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara, B. 2 hari sebelum tanggal pemungutan suara, C. 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara, D. 5 hari sebelum tanggal pemungutan suara, E. 7 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Jadi KPPS wajib memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Soal nomor 11, berikut ini adalah kegiatan KPPS dalam rangka persiapan pemungutan suara, kecuali A. Pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan serta nama dan foto pasangan calon di TPS, B. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS, C. Melaksanakan dan mengumumkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS, D. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, E. Melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pilkada yang dilaporkan oleh saksi di TPS. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah E. Jadi yang bukan dari kegiatan yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara adalah E. Melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pilkada 2024 yang dilaporkan oleh saksi di TPS. Soal nomor 12. Pada saat pemungutan suara, penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit A. 1 orang anggota KPPS, B. 2 orang anggota KPPS, C. 3 orang anggota KPPS, D. 5 orang anggota KPPS, E. semua anggota KPPS. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Bahwa pada saat pemungutan suara, penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 orang anggota KPPS. Soal nomor 13, dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara atau BA hasil penghitungan suara, maka A. Segera lapor kepada PPS, B. Memaksa untuk menandatangani, C. Berusaha dengan berbagai cara agar mau menandatangani, D. Ditandatangani oleh Ketua KPPS, E. Cukup ditandatangani oleh yang bersedia bertanda tangan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah E. Jadi cukup ditandatangani oleh yang bersedia tanda tangan. Soal nomor 14, setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara, KPPS wajib memberikan 1 salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada pihak-pihak di bawah ini, kecuali A. Saksi pasangan calon, B. Pengawas TPS atau PPL, C. Tim pemantau, D. PPS, E. PPK melalui PPS. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C. Jadi kecuali tim pemantau pemilihan atau pemilu. Soal nomor 15,
Penghitungan suara ulang di TPS dapat dilakukan seketika itu juga jika terjadi hal-hal di bawah ini, kecuali A. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapatkan penerangan cahaya. B. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. C. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. D. Saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. E. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah E. Jadi kecuali penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka. Soal nomor 16, Mahkamah Konstitusi MK memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah paling lama A. 14 hari sejak diterimanya permohonan, B. 30 hari sejak diterimanya permohonan, C. 35 hari sejak diterimanya permohonan, D. 45 hari sejak diterimanya permohonan, E. 60 hari sejak diterimanya permohonan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah D. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan. Soal nomor 17. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan A. Penyiapan TPS, B. Pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, C. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, D. Memeriksa keadaan saksi yang berasal dari surat mandat calon, E. Rapat pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah D. Jadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan memeriksa keadaan saksi yang berasal dari surat mandat calon. Soal nomor 18. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas izin pemilik tempat tersebut. C. Calon gubernur, bupati, wali kota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas izin pemilik tempat tersebut. Soal nomor 19, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah B. Bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Soal nomor 20. Untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Berusia minimal 17 tahun, B. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah, C. Sedang dicabut hak pilihnya, D. Warga negara Indonesia, E. Berdomisili minimal 6 bulan sebelum daftar pemilih sementara diumumkan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Kecuali sedang dicabut hak pilihnya. Soal nomor 21, anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa? A. Bupati Wali Kota, B. Ketua DPRD Kabupaten Kota, C. KPU Kabupaten Kota, D. Ketua Pengadilan Negeri, C. Camat dan Kepala Desa Lurah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah C. Bahwa anggota PPK dan PPS dilantik oleh KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 22. Petugas pemuktahiran data pemilih atau pantarlih diangkat oleh PPS. Berapa jumlah pantarlih dalam satu TPS?
A 1 orang, B 2 orang, C 3 orang, D 4 orang, E 5 orang. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah A. Bahwa petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih diangkat oleh PPS. Berapa jumlah Pantarlih pada satu TPS? Jadi jumlahnya adalah 1 orang. Soal nomor 23. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat A 2 bulan setelah pemungutan suara, B 3 bulan setelah pemungutan suara, C 4 bulan setelah pemungutan suara, D 5 bulan setelah pemungutan suara, E 1 bulan setelah pemungutan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah A. Jadi dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Sekian 23 soal yang kita bahas pada kesempatan ini di video part 5 ini. Semoga soal-soal yang kami elaborasi ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam teman-teman mempelajari dalam persiapan tes CAT PPS atau Panitia Pemungutan Suara untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, dan jika teman-teman berminat langsung saja hubungi nomor WhatsApp dan Instagram yang tercantum di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.